Untuk obat-obatan yang di rumah, kalau misalnya memang ada rasa nyeri, bisa dibantu dengan analgetik yang mungkin ada di rumah atau bisa dibeli di apotek yang terdekat. Kemudian untuk antibiotik sebaiknya jangan langsung dikonsumsi karena perlu evaluasi yang baik untuk menentukan apakah radang tenggorokan tersebut memang disebabkan bakteri atau tidak. Tenggorokan ini adalah sebuah organ yang sebenarnya berlokasi di belakang hidung kita dan berupa pipa ya. Jadi mulai dari belakang hidung kita, di belakang mulut kita dan sampai di daerah leher. Nah, si tenggorokan ini sebenarnya terbagi menjadi 3 area. Ada namanya nasofaring, yaitu yang di belakang hidung, kemudian orofaring yang di belakang rongga mulut, dan yang paling bawah adalah laringfaring. Nah, sebenarnya si tenggorokan ini berfungsi juga menjadi jalan lewatnya udara, makanan dan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, untuk makanan dan cairan yang kita masukkan ke dalam mulut itu dengan lidah akan didorong ke bagian faring, bagian paling belakang. Nah, kemudian pada bagian pangkal lidah ada sebuah struktur organ namanya epiglotis. Si epiglotis ini berfungsi untuk melindungi saluran nafas kita supaya tidak tersedak pada saat kita memasukkan makanan atau minuman. Nah, jadi di daerah laringfaring ini melibatkan 2 sistem pernafasan dan untuk pencernaan. Nah, karena memang secara normal nafas itu harusnya dari hidung ya, namun tidak menutup kemungkinan juga udara ada yang ikut masuk ke dalam tenggorokan kita. Maka yang paling sering ditemui adalah gangguan nyeri tenggorokan atau kita mendiagnosisnya dengan radang tenggorokan. Nah, memang namanya gangguan atau infeksi pada saluran nafas atas ini memang yang paling banyak adalah disebabkan oleh virus. Kemudian selain itu juga bisa disebabkan oleh bakteri. Namun, kalau misalnya dalam kondisi daya tahan tubuh kita yang baik, meskipun kita terinfeksi dengan virus yang menyebabkan radang tenggorokan, sebenarnya juga akan sembuh dengan sendirinya. Jadi dia juga merupakan gangguan atau penyakit yang merupakan self-limiting disease, yaitu dengan cara istirahat yang cukup, input cairan yang cukup, dan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang akan memberatkan proses peradangan tadi. Ya, sebenarnya kalau orang dengan radang tenggorokan, mungkin orang dulu suka bilang jangan makan es, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Pada beberapa poin ada benarnya. Jadi sebenarnya yang tidak dianjurkan itu adalah makanan yang terlalu berminyak atau yang digoreng-goreng, kemudian yang pedas, ataupun makanan-makanan yang manis. Karena itu akan berpengaruh kepada sebenarnya asam lambung juga. Jadi kalau misalnya kita makan makanan kayak coklat atau kopi atau teh, jus juga, atau misalnya yang pedas, yang terlalu asam, itu sebenarnya asam lambung produksinya akan jadi lebih banyak. Nah, dengan produksi asam lambung yang banyak, dia bisa naik ke daerah tenggorokan kita tadi. Sementara kita sedang mengalami radang tenggorokan. Nah, proses ini tadi akan menjadi lama untuk menjadi sembuh apabila makanan-makanan tadi dikonsumsi, sehingga asam lambung tadi akan menyebabkan peradangan tadi menjadi tidak membaik. Nah, apabila teman-teman mengalami radang tenggorokan atau masalah di daerah tenggorokannya, maka sebaiknya harus kembali lagi, harus istirahat yang cukup, kemudian minum air putih yang banyak, menghindari makanan-makanan yang berminyak, yang pedas, yang asam, yang terlalu manis, supaya proses penyembuhan tadi menjadi lebih cepat. Selain itu juga apabila suaranya juga serak, maka juga harus dibatasi penggunaan suaranya. Jadi dijaga supaya tidak ada penggunaan suara yang berlebihan atau vocal abuse. Demikian penjelasan saya mengenai tenggorokan. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THT KL. Sampai ketemu di episode berikutnya.